Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di pagi hari ini? Tentu semuanya masih semangat ya. Semoga kita semua sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Anak-anakku sekalian, kita kemarin sudah belajar tentang pembelajaran 1 dan 2 ya. Dan insya Allah pada pagi hari ini Bapak Guru akan melanjutkan pelajaran kita masih di subtema 3 subtema 4 ya, tema 3A. Kita akan melanjutkan pembelajaran di pembelajaran 3 dan 4. Kenapa Bapak Guru mengambil 2 pembelajaran pada hari ini? Karena kita rencananya besok sudah menghabiskan pelajaran 5 dan 6 ya. Jadi hari Jumat nanti kita di jam pertama akan melakukan evaluasi atau penilaian harian untuk pembelajaran untuk tema 3A ya. Jadi kita alhamdulillah sudah menyelesaikan satu tema yaitu 3A, dan sebelum kita lanjut ke tema 3B maka kita melakukan penilaian harian dulu. Itu insya Allah kita adakan di hari Jumat pagi. Jadi nanti di jam tematik di hari Jumat yang kedua kita akan evaluasi kembali ya, apa-apa saja jawaban dari anak-anakku yang benar dan mana yang salah ya. Jadi nanti kita bahas di jam tematik yang kedua setelah kita istirahat hari Jumat ya. Baiklah anakku sekalian, kita langsung saja berdoa sama-sama untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Ikuti Bapak Guru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, kita langsung saja lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di pembelajaran 3. Jadi di pembelajaran 3 ini kita akan belajar tentang menuliskan hasil pengamatan berdasarkan gambar. Ya, jadi nanti anak-anakku sekalian kita akan mengamati sebuah gambar dan kita akan menuliskan hasil pengamatan tersebut ya. Kemudian yang kedua kita akan menyelesaikan masalah tentang pembagian. Jadi saya kira anakku sekalian sudah mendapatkan penjelasan dari ibu anak kemarin di pembelajaran 1 tentang bagaimana itu pembagian ya. Karena di tema 1 ini, di tema 3A ini, kita di subtema 1 itu kan belajar tentang penjumlahan. Kemudian di subtema 2 kita belajar tentang pengurangan. Subtema 3 kita belajar tentang perkalian, dan di subtema 4 ini kita belajar tentang pembagian yang sudah dijelaskan oleh ibu anak kemarin ya. Nah, kemudian yang ketiga membuat karya mosaik dari potongan kertas. Ya, jadi ini adalah keterampilan yang sangat menarik kita praktekkan ya. Tapi sayangnya karena anakku masih masing-masing di rumahnya, jadi Bapak Guru tidak akan menugaskan ini, tetapi kalau ada yang mau melakukannya, membuat keterampilan di samping belajar juga bermain-main juga membuat mosaik ya silahkan. Tetapi ini bukan merupakan tugas dari Bapak Guru ya, yang mau saja. Oke, nanti Bapak Guru akan jelaskan bagaimana caranya. Jadi boleh diikuti bagi yang mau praktek. Yang tidak juga tidak apa-apa. Nanti lain kali kalau misalnya kita sudah masuk sekolah baru kita bisa praktekkan sama-sama di kelas. Oke, baiklah anakku sekalian, kita langsung buka bukunya di halaman 106 ya. Jadi saya sudah foto juga bukunya di sini biar saya bisa tampilkan dan anakku bisa perhatikan di layar video ya. Di pembelajaran 3 seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita akan mengamati gambar ya. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Nanti dibuatkan laporannya ya. Jadi saya bacakan dulu. Ayo mengamati. Nina dan teman-teman sedang belajar mengenai ciri-ciri tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kali ini mereka belajar mengenai bunga anggrek bulan.
Nina dan teman-temannya menyimak penjelasan guru mengenai bunga anggrek bulan. Sekarang tutuplah bukumu. Setelah itu dengarkan penjelasan yang akan dibacakan gurumu mengenai bunga anggrek bulan. Ya, jadi baiklah anak-anakku sekalian, saya akan langsung bacakan. Di sini ada gambar ya, gambar anggrek bulan. Nah, saya akan bacakan teksnya. Keindahan anggrek bulan. Salah satu jenis bunga yang tumbuh di Indonesia adalah anggrek bulan. Bunga anggrek bulan pertama kali ditemukan di Provinsi Maluku. Bunga ini cukup dikenal karena keindahan yang dimilikinya. Bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Dalam bunga tersebut juga terdapat filamen atau antena khusus berwarna kuning muda yang menyembul keluar. Nah, anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tumbuhan ya. Nah, jadi ciri-cirinya di sini anakku bisa perhatikan. Ya, dalam bunga tersebut itu ya, bunga ini memiliki kelopak lebar dan berwarna putih. Ya, ini kelopaknya lebar berwarna putih. Di dalamnya juga ada antena atau filamen yang berwarna kuning muda. Ya. Nah, coba kita lihat di sini seperti yang di tujuan pembelajaran kita, bahwa kita akan membuat laporan. Jadi ini tabel laporannya, ciri-ciri tumbuhannya tadi kita sudah membaca semua ya. Ini bentuknya dia memiliki kelopak ya, kelopak yang lebar. Di sini kelopak yang lebar, kemudian ini ada warna putih ya, boleh digarisbawahi di bukunya, ini warna putih. Dan ciri-ciri lainnya juga ada filamen atau antena khusus ya, nanti dimasukkan di lembaran laporannya ini ya. Kalau anak-anakku ingin latihan ini, kita juga bisa mencari bunga lain di sekitar rumahnya, kemudian diperhatikan ciri-ciri fisiknya ya, apa ciri-cirinya bunga tersebut ya, apa bedanya dengan bunga-bunga yang lain. Oke. Nah, kalau ini ayo berkarya, ini kayaknya yang tadi ya, yang seperti yang dijelaskan di tujuan pembelajaran kita untuk membuat mosaik ya. Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia, salah satunya menjadi inspirasi untuk membuat karya seni. Nah, ini dia karya seni. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah membuat karya mosaik dari daun kering. Ayo membuat karya mosaik lainnya. Kali ini kamu akan membuat karya mosaik dari potongan kertas warna. Nah, ini dia anak-anakku sekalian. Tetap semuanya diperhatikan ya, walaupun ini tidak saya tugaskan, tetapi siapa tahu ada yang mau. Dan ini menarik sekali kalau dibuat, karena ini bisa ditempel di rumahnya nanti, di kamarnya ya. Apalagi kalau diberikan bingkai, ini cantik sekali ya. Jadi untuk membuat ini anak-anakku yang perlu diperhatikan itu adalah lem, kemudian gunting ya, kemudian kertas HPS ya, kertas putih, kemudian kertas berwarna ya. Kalau dilihat di sini warnanya ada warna hijau ya daunnya, kemudian ada warna merah, warna putih, warna kuning ya, dan ini juga kayaknya di luarnya ini warna hitam ya. Kalau ini dengan luarnya ini warna merah. Oke, jadi ini saya akan bacakan langkah-langkahnya sambil saya jelaskan ya. Yang pertama, anakku harus menggambar dulu apa yang mau dibuat. Misalnya ini bunga matahari ya. Dibuat dulu bunganya, digambar dulu menggunakan pensil di kertas HPS. Nah, setelah digambar, anak-anakku boleh gunting-gunting atau disobek-sobek kertas berwarnanya. Jadi ada 4 kertas berwarna di sini. Ya, boleh dari kertas origami, digunting-gunting. Nah, setelah digunting-gunting sudah siap, gambarnya sudah siap, kertas-kertas kecilnya juga sudah siap yang akan ditempel. Kemudian anak-anakku memberikan lem pada gambar tersebut. Ya, tadi di gambar bunganya di kertas HPS itu diberikan lem, kemudian diambil kertas-kertas berwarnanya ini baru ditempel. Nah, untuk memudahkan anak-anakku perhatikan di sini. Kertas warna yang sudah digunting-gunting tadi itu dikumpulkan atau dipisahkan berdasarkan
yang sama warnanya. Jadi kuning mungkin di wadah satu, di wadah yang lain itu warna hijau, dan putih juga begitu, merahnya juga begitu. Jadi beda-beda tempatnya supaya anakku nanti tidak susah pada saat mengambil untuk ditempel. Kemudian ya, setelah diberikan lemnya tadi gambarnya, ditempellah kertas warnanya tersebut. Ya, tempelkan semua pada gambar yang ada sesuai dengan warna. Maka nanti mosaiknya anakku akan kelihatan lebih indah, ya. Oke, nah sekarang anakku sekalian, kita langsung masuk di berhitung ya, di halaman 108. Silahkan dibuka bukunya di halaman 108. Yang ada di layarnya Bapak Guru ini sama dengan yang di bukunya anakku, karena di buku itu yang saya foto ya. Nah, ayo berhitung. Di sekolah Nina akan diadakan perayaan Hari Kemerdekaan. Seluruh siswa kelas 1 sampai 6 membantu menghias sekolah untuk acara tersebut. Nina, Lani, Deli, Tony, dan Made mendapat tugas untuk membeli bunga. Mereka pergi ke toko bunga didampingi oleh ibu guru. Di toko bunga terdapat 628 tangkai bunga. Ya, banyak sekali tangkai bunganya ya. Bunga tersebut diletakkan ke dalam 4 wadah. Nah, 624 diletakkan di 4 wadah. Berarti ini nanti setiap wadah itu mendapatkan tangkai bunga yang sama banyak ya, kalau sudah dibagi-bagi. Setiap wadah berisi bunga dengan jumlah yang sama. Nah, berapa tangkai bunga yang ada di setiap wadah? Ya, wadah 1, wadah 2, wadah 3, wadah 4, berapa isinya? Nanti akan sama banyak. Jadi 624 dibagi 4. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, buatlah kalimat pembagian sesuai dengan soal. Setelah itu selesaikan kalimat pembagian tersebut dengan teliti. Nah, anak sekalian masih ingat caranya kemarin bagaimana caranya? Yang dijelaskan oleh Ibu Ana. Ya, jadi perlu saya ingatkan kembali bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Ya, pengurangan berulang. Jadi boleh nanti disiapkan wadahnya 4, diambil 1, kemudian masukkan, ambil 1 lagi masukkan ke wadah kedua, wadah ketiga, wadah keempat. Nah, berarti sudah berkurang 4 ya. Dan begitu seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, untuk menyelesaikan ini boleh kita lihat ini contohnya di buku di halaman 108 ya. Setiap wadah berisi bunga sama banyak. Kalimat pembagian untuk soal tersebut adalah sebagai berikut. Ini dia. 624 dibagi 4 ya. Jadi pertama-tama ya, anak-anakku coba perhatikan dulu ya. Coba diperhatikan dulu, jangan dulu di bukunya tetapi diperhatikan di layarnya. Nah, Bapak Guru jelaskan. Jadi yang pertama, kalau anak-anakku membuat penyelesaian seperti ini, yang pertama tulis itu adalah 624, kemudian dikasih garis ini ya, garis pembagi, kemudian dibagi 4, kita tulis ini ya. Nah, 6 dibagi 4, ini ada keterangannya ya. 6 dibagi 4 sama dengan 1. 6 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Nah, ini kemudian 1 kali 4, 4 lagi ya. Setelah kita 6 bagi 4 1, 1 kali 4 4. Nah, sekarang kita kurangi ya. Ternyata ada 2 sisanya. 6 dikurang 4 ya 2 sisanya. Ini ada sisanya 2. Nah, sekarang apakah 2 ini bisa dibagi 4? Oh, tidak bisa, karena pembagi yang dibagi harus lebih kecil daripada pembagi. Sedangkan ini pembaginya lebih besar daripada yang mau dibagi, sehingga ini diturunkan. Nah, ini diturunkan 2. Diturunkan 2 supaya bisa dibagi. Jadi sekarang 22 dibagi 4. Nah, 22 dibagi 4 itu ternyata hasilnya adalah 5. Nah, kembalikan lagi. 5 dikali 4 sama dengan 20. Nih, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, 20 ini sebenarnya ada kurang ya. Ada kurang di sini, ada kurang. Nah, 2 dikurang 0 ya dapat 2. 2 dikurang 2 dapat 0, tapi 0-nya ini tidak usah ditulis ya,
Karena Bapak Guru sudah pernah sampaikan kalau di sebelah kiri nolnya itu tidak usah ditulis karena tidak ada artinya ya, tidak ada nilainya. Berarti 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah sekarang kembali lagi, 2 ini dibagi 4 ternyata tidak bisa ya, supaya bisa diturunkan 4. Nah ini salah ini, dia di sini tulisannya diturunkan 2 ya, padahal di sini diturunkan 4 ya, berarti menjadi 24. Sekarang 24 dibagi 4 sudah bisa, hasilnya adalah 6 kali 4 24. Nah 24 dikurang 24 ini dikurang ya, sama dengan 0 ya. Jadi kalau sudah 0 di sini berarti inilah hasilnya 156. Jadi setiap wadah berisi 156 tangkai ya. Tadi ternyata dari 4 wadah itu masing-masing wadah itu isinya adalah 156 ya, 156 tangkai bunga. Nah sekarang di latihan kerjakan soal berikut. Amati gambar bunga di samping, tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tumbuhan berdasarkan gambar tersebut. Ini gambar bunga, ciri-cirinya bagaimana ya, memiliki kelopak, kelopaknya bagaimana, warnanya apa ya, tadi di depan sudah Bapak Guru jelaskan ya. Kalau memang ada ciri-ciri yang lain silahkan dituliskan ya, tapi untuk latihan bolehlah ditulis coret-coret di bukunya ya, tapi Bapak Guru tidak akan periksa karena ini bukan tugas ya. Silahkan berlatih di sini ya, tapi tidak usah dipoto karena nanti Bapak Guru akan berikan tugas yang lain. Kemudian perhatikan gambar karya mosaik di samping. Ini gambarnya, mosaiknya. Tadi di depan dijelaskan mosaiknya adalah bunga matahari. Yang sekarang ini gambar burung. Apakah bahan yang digunakan untuk membuat karya mosaik di samping? Coba dilihat sekarang, kira-kira apa ini? Apakah dari kertas juga atau dari biji-bijian atau mungkin dari kertas kering? Ya, diperhatikan di bukunya lebih jelas. Nanti boleh ditulis di sini. Tapi ingat, sebagai latihan saja. Menurutmu apakah warna yang digunakan sudah sesuai? Ya, jelaskan pendapatmu. Ya, kalau sesuai tulis sesuai. Kenapa sesuai? Apakah burung ini memang warnanya seperti ini? Ya, atau tidak sesuai? Seharusnya di sini warna putih misalnya ya. Ya, misalnya contoh saja. Nah, sekarang lanjutannya. Ini kerjakan soal-soal berikut. Di sebuah toko yang menjual bunga, ini kenapa 108 terus ini? Apakah betul ini 108? Ternyata 109 ya. Saya lihat bukunya ini. Ini 109 halamannya ini. Nah, saya lanjut ya. Kerjakan soal-soal berikut. Ini nomor 3 lanjutannya yang tadi. Di sebuah toko yang menjual bunga hias, dari kertas terdapat 432 bunga kertas. Bunga tersebut akan disimpan di dalam 4 keranjang. Setiap keranjang berisi bunga sama banyak. Berapa banyak bunga dalam satu keranjang? Nah, ada 432 bunga kertas ya. Kemudian ada 4 keranjang. Mau dibagi rata ke dalam 4 keranjang ini, kira-kira berapa isinya satu keranjang? Nah, kalau ini sebanyak 100, atau kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu jawabannya ini. Nah, ini kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya 432 dibagi 4. 432 dibagi 4. Nah, caranya untuk mengerjakannya yaitu 432 ya, ini dibagi 4 ya. Ini dulu, ini belum ada sebenarnya ini ya. Seharusnya 432 dibagi 4 dulu ya. Tentu saja 4 dibagi 4 dapat 1 kali 4, nah baru 4. Nah, 4 dikurang 4 ya 0, nggak usah ditulis. Nah, berarti ini lagi ya, 3 dikurang 3 diturunkan ya, 3 diturunkan. Ini belum ada duanya dulu ya, 3 dulu diturunkan. 3 dibagi 4 belum bisa. Kalau belum bisa, tuliskan 0 di sini ya. Kemudian baru diturunkan
2 lagi. Nah, kalau sudah 32 berarti sudah bisa dibagi 4. Nah, 32 dibagi 4 ini dapat berapa? Berapa? Iya, 8 ya. Nah, 8 kali 4 ya 32, hasilnya adalah 0. Jadi 32 dikurang 32 hasilnya 0. Kalau sudah 0 berarti inilah hasilnya. Jadi tadi pertanyaannya, berapa banyak bunga dalam satu keranjang? Ya, banyak bunga dalam satu keranjang adalah 108. Oke. Ya, bagus ya. Untuk yang ini nanti kita simpan dulu ini ya, kita simpan dulu bagian B dan C. Nah, tujuan pembelajaran yang kita sudah masuk di pembelajaran 4 ini ya. Pembelajaran 4 ternyata hanya 2 tujuan pembelajarannya, yaitu menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Kemudian menjelaskan pentingnya kerjasama. Jadi ini ya muatan bahasa Indonesia dengan PKN. Sebenarnya di sini ada muatan PJOK, tapi Bapak Guru sengaja tidak tampilkan karena nanti akan dijelaskan oleh guru PJOK-nya ya. Yang kemarin Pak Tomo dan sekarang diganti oleh Ibu Ulfa ya. Jadi insya Allah besok sebenarnya tadi ya sudah dijelaskan mungkin ya sama Bu Ulfa. Nah, untuk di pembelajaran 4 ini saya langsung bacakan ya. Ini ada gambar, kita amati sedang apakah mereka. Ya, untuk membantu mengetahui sedang apa mereka, dengarkan dulu Bapak Guru bacakan ini bacaannya ya. Deli membantu ibu menanam bengkoang di halaman rumah. Tanaman bengkoang berkembang biak dengan umbi. Ada beberapa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Bacalah teks berikut untuk mengetahui tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Nah, ternyata mereka sedang menanam bengkoang, dan bengkoang itu katanya berkembang biak dengan umbinya. Bagaimana itu umbi? Nah, kita lihat ini ya. Nah, umbi pada tumbuhan. Ini ada 2 gambar. Ini adalah umbi lapis pada bawang ya. Jadi ini gambar bawang dan ini umbi lapisnya. Kalau ini adalah kentang dan umbinya kentang, namanya umbi batang. Jadi ini umbi lapis, ini umbi batang. Ya, dengarkan ya, Bapak Guru bacakan. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan umbi. Salah satu jenis umbi pada tumbuhan adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bawang yang tertutup lapisan daun. Lapisan daun itu sebenarnya berisi cadangan makanan. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bakung, dan tulip. Nah, ini semua yang berkembang biak, yang mirip-mirip dengan ini ya. Tunasnya hanya keluar di ujung, nanti di bawahnya itu ada akarnya. Kalau mau ini nanti akan berkembang biak ya. Nah, kemudian selain umbi lapis ada juga umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan membentuk umbi. Jadi ini di dalam tanah, kemudian keluar umbi-umbinya. Umbi batang juga berisi cadangan makanan. Nah, sama fungsinya tadi. Ini lapisan-lapisannya juga berfungsi menyimpan cadangan makanan. Kalau ini batangnya ini juga berfungsi ya, batang yang di dalam tanah ya, berfungsi juga menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Jadi ini kentang, ubi jalar juga mirip dengan ini, nanti berkembang biak juga menggunakan umbi batang ya. Tunas-tunasnya keluar di mana-mana. Nah, ini dia tabel pengamatannya ya. Itulah jenis perkembangan tumbuhan yang menggunakan umbi. Menurutmu apa saja perbedaan kedua jenis perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan umbi tersebut. Apakah ada persamaan antara kedua jenis perkembangbiakan umbi tersebut? Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Nah, ini kalau umbi batang persamaannya dengan umbi lapis apa? Ya, sama-sama umbinya menyimpan cadangan makanan. Ini juga menyimpan cadangan makanan ya. Sama-sama bisa berkembang biak dengan umbi ya, itu tentu saja. Kemudian di dalam tanah semua. Kalau perbedaannya, ya perbedaannya bisa kita lihat di gambar. Ya, kalau ini
umbi lapis dia hanya satu tunasnya bisa tumbuh di sini. Tapi kalau ini bisa tunasnya di sini dan bisa di mana-mana tunasnya. Kalau ini tunasnya tidak bisa keluar dari sini, ya, karena harus di ujungnya. Kemudian ya ini berbentuk lapisan-lapisan. Kalau ini berbentuk batang, itu juga perbedaan ya. Nah, mungkin masih ada yang lain ya, tapi dua itu cukuplah. Kemudian, nah ini kegiatan kalau anak-anakku yang mau cari di sekitar rumahnya ya berkembang biak dengan umbi, silahkan dicari, itu belajar lebih banyak lagi ya. Kemudian di halaman 111 ini bercerita ya, kerjasama lagi ini ya, belajar bersama. Sudah berulang-ulang Bapak Guru sampaikan, kita harus bisa bekerja sama dengan teman-teman ya. Kita baca dulu. Kamu sering mendapatkan tugas kelompok dari gurumu. Ketika melakukan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini kerjasama lagi ya. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari kerjasama. Misalnya, ya pekerjaan pasti lebih cepat selesai ya. Kita kerjasama juga di rumah, misalnya membersihkan rumah pasti lebih cepat selesai kalau dikerja sama-sama daripada dikerja sendiri-sendiri. Kemudian pekerjaan terasa lebih ringan, ya tentu saja lebih ringan kalau banyak yang kerja. Kalau satu yang kerja ya berat, apalagi kalau membuat mosaik kayak tadi. Kalau satu orang lama baru kerja, berat juga, tapi baru selesai dikerja lama, kemudian berat juga. Tapi kalau dikerja sama-sama 5 orang yang kerja, satu yang menggunting, satu yang menggambar, satu yang memisahkan gambarnya, yang lain menempel ya atau memberikan lem, itu cepat sekali selesai. Nah, dan ya mempererat hubungan baik dengan teman. Ya, kalau kita kerja sama-sama ya sambil bersenang-senang, bercanda, ya tentu saja semakin akrab ya, semakin baik hubungannya di antara teman-temannya. Pernah kamu bekerja sama dengan teman? Ya tentu saja ya, waktu kelas 2, kelas 1 kita sering kerjasama, belajar bersama, mengerjakan tugas bersama-sama ya, tugas kelompok ya. Ini bisa diceritakan di depan kelas. Nah, kemudian di halaman 113 ini kita sudah di latihan lagi, berarti tugasnya materinya sudah selesai lagi ya. Nah, saya langsung bacakan saja. Bacalah teks berikut. Kentang dan bawang putih merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Kentang berkembang biak dengan umbi batang, sedangkan bawang putih berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah, sementara umbi lapis merupakan lapisan-lapisan daun yang tumbuh di dalam tanah dan mengelilingi batang. Ya. Tuliskan persamaan dan perbedaan tumbuhan yang disebutkan dalam cerita tersebut. Sekira tadi sudah saya jelaskan ini ya, sesudah tadi di tabel itu persamaan dan perbedaan. Jelaskan manfaat dari melakukan kegiatan dengan kerjasama. Ya, manfaatnya tadi apa? Ya, pekerjaan lebih ringan, cepat selesai, dan ya mempererat hubungan baik di antara teman. Kalau ini adalah PJOK ya, kita abaikan saja ya, nanti dijelaskan lebih jauh oleh Ibu Ulfa. Nah, terima kasih ya, sekian dan terima kasih. Nah, sekarang apa tugasnya? Ya, nah ternyata tugasnya adalah di latihan pembelajaran 3. Kerjakan soal berikut. Nah, tapi ini tadi bagian A ini Bapak Guru sudah tadi kerjakan ya. Jadi tugasnya anakku berarti hanya 2, yaitu bagian B dengan C ya. Silakan dikerjakan. 112 apel ya diletakkan dalam 7 keranjang, berapa setiap keranjang. Kemudian ini seorang petani memanen 150 tangkai bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diikat ya, mau diikat bunga mawarnya 150 batang ya, tangkai. Setiap ikatan berisi bunga mawar sama banyak. Tentukan 3 kemungkinan banyak ikatan dan banyak bunga mawar yang akan ada di setiap ikatan. Nah, anak-anakku sekalian, untuk bagian C ini dia tidak menentukan berapa pembaginya. Kita cuma disuruh mencari 3 pembagi. 3 pembagi yang bisa menghasilkan
hasil bagi yang sama banyak ya. Misalnya dicoba dibagi 150 dibagi 10 misalnya ya, atau 150 dibagi 3 atau dibagi 5 ya, dicoba dicari jawabannya itu. Oke, jadi sekian anak-anakku sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik, dan kalau ada yang ditanyakan silakan di WA Bapak Guru atau ditulis di kolom komentar dari video ini ya, karena video ini nanti akan saya simpan di YouTube supaya anakku bisa mengulang-ulang pelajari ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh diputar balik putar ulang videonya, kemudian kalau masih kurang jelas boleh ditanyakan sama Bapak Guru ya, baik melalui kolom komentar di video ini maupun di WA langsung di nomor HP-nya Bapak Guru, nomor WA-nya Bapak Guru ya. Selamat belajar anak-anak sekalian, selamat berlatih ya. Semoga berkah pelajaran kita hari ini dan tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.